Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Gladys Isabella, NIM saya 20104111086. Di sini saya akan menjelaskan mengapa suatu barang harus memiliki harga. Barang atau komoditas dalam pengertian ekonomi adalah suatu objek fisik yang dapat dilihat dan disimpan atau jasa yang memiliki nilai. Nilai suatu barang akan ditentukan karena barang itu mempunyai kemampuan untuk dapat memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan, baik secara individu atau bisnis. Contoh barangnya adalah pakaian, makanan, minuman, komputer, dan telepon pintar. Dalam makroekonomi dan akuntansi, suatu barang sering dilawankan dengan suatu jasa. Barang didefinisikan sebagai suatu produk fisik yang dapat diberikan pada seorang pembeli dan melibatkan perpindahan kepemilikan dari penjual ke pelanggan. Kebalikan dengan suatu jasa, istilahnya komoditas, sering digunakan dalam mikroekonomi untuk membedakan barang dan jasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusi Saharani, NIM 20104111106. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan membahas tentang apa hubungan antara permintaan dengan harga dalam sebuah barang. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan. Hubungan antara harga barang dan permintaan sangat berpengaruh. Apabila harga barang relatif murah, maka permintaan akan bertambah. Begitu juga sebaliknya. Apabila harga barang relatif mahal, maka permintaan barang akan semakin menurun atau bahkan standar. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Sekian dari saya, Nunul Kolam Yumas Turun, Fastabiqul Khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 akan menjawab nomor 3. Hukum permintaan adalah suatu kaidah yang menjelaskan tentang hubungan negatif antara tingkat harga dengan jumlah barang atau jasa yang diminta. Jika harga naik, maka jumlah barang atau jasa yang diminta akan turun. Demikian pula sebaliknya, jika harga turun, maka permintaan terhadap jumlah barang atau jasa akan meningkat. Itulah bunyi dari hukum permintaan yang berbasis berlaku asumsi ceteris paribus, yang artinya hukum tersebut berlaku apabila faktor-faktor selain harga tidak mengalami perubahan atau dalam keadaan tetap. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadi ceteris paribus yaitu jumlah produsen atau penjual tetap. Penjual tidak memerlukan harga tunai. Penjual tidak khawatir jika suatu saat harga mengalami kenaikan. Teknologi yang digunakan untuk memproduksi barang atau jasa tetap. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Prilia Debal Maulum, NIM 20104111090. Di sini saya akan menyajikan teori-teori di chapter topik 3. Nomor 4. Di kurva permintaan tersebut, jelaskan kurva tersebut jika terjadi penurunan harga dan kenaikan harga. Kurva permintaan tersebut jika terjadi penurunan harga, maka kurva permintaan akan bergeser ke sebelah kiri ketika terjadi penurunan permintaan. Hal ini menyebabkan harga dan kuantitas keseimbangan berubah menjadi lebih rendah. Kurva permintaan tersebut jika terjadi kenaikan harga, maka kurva permintaan akan bergeser ke kanan setelah terjadi peningkatan permintaan. Hal ini menyebabkan harga dan kuantitas keseimbangan berubah menjadi lebih tinggi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Saya Etmaklisa Yuniar, NIM 20104111100 dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan teori 3 tentang teori ekonomi mikro permintaan harga. Untuk soal nomor 5, apa yang dimaksud penurunan dan kenaikan permintaan harga? Dikatakan penurunan jika harga barang naik, sedangkan pendapatan tidak berubah, maka permintaan tersebut akan mengalami penurunan, di mana semakin sedikit konsumen akan membeli barang itu. Dan dikatakan kenaikan jika harga barang rendah. Semakin rendah harga barang, semakin tinggi pembelian untuk barang itu. Contohnya seperti kan pada saat ini harga cabai mengalami kenaikan di pasaran. Maka permintaan cabai akan menurun dan konsumen akan mencari barang pengganti yang memiliki fungsi sama seperti cabai. Contohnya seperti sambal sasetan dan lain sebagainya. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Skananda, saya dari kelompok 3 ingin menjawab soal nomor 6 dan juga 7. Nomor 6, elastisitas permintaan barang adalah suatu konsep yang digunakan untuk mengukur derajat kepekaan perubahan jumlah kualitas barang yang dibeli sebagai akibat perubahan faktor yang mempengaruhi. Pada dasarnya ada 3 variabel utama yang mempengaruhi, antara lain elastisitas harga permintaan, elastisitas silang, dan elastisitas pendapatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya elastisitas barang adalah ketersediaan barang, pendapatan konsumen, intensitas kebutuhan, desakan kebutuhan, dan terakhir adalah tradisi. Nomor 7, permintaan pasar. Market demand adalah jumlah permintaan individu di pasar pada harga tertentu. Sekian jawaban dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.